Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Jadi kita di sini kan mau bahas pertanyaan yang ada di forum diskusi kelompok dari tugas dari Bu Murni. Soal yang pertama dulu ya, tentang masturbasi seringkali dianggap sebagai salah satu aktivitas seksual yang sehat. Nah, kalau menurutku aku kurang setuju ya, meskipun ada dampak positifnya, tapi kalau dilakukan secara berlebihan itu kan juga memberi dampak negatif. Nah, menurut kalian gimana? Kalian setuju atau enggak? Kurang setuju. Karena memang ada dampak kurang positifnya setuju juga. Oke, mungkin kita bisa bahas dari dampak positifnya dulu kali ya. Mungkin siapa yang mau mulai? Atau dari Arich dulu gimana? Menurutmu dampak positif dari kegiatan itu tuh apa? Arich. Iya, saya bentar ya, agak nge-lag. Ya. Oke, mungkin kalau dapat untuk itu bisa dapat dari menyibukkan diri, terus menghindari hal atau kondisi yang memicu untuk melakukan hal tersebut, atau melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat, dan melakukan atau mencoba hal baru. Oke, itu kan yang cara untuk mengendalikan. Nah, yang dampak positif dari melakukan itu, menurut Arits itu apa? Itu gimana? Dampak positif yang bisa dampak positif dari kegiatan itu apa? Dampak positif ya. Mungkin dampak positif dari kegiatan tersebut berupa menurunkan stres. Oke, aku lanjut ya. Kalau dari aku, menurutku tuh produksi hormon baik seperti kayak endorfin, oksitosin, dopamin, sama prolaktin itu meningkat. Nah, efek dari meningkatnya hormon itu tuh bisa memberikan efek rasa gembira. Nah, itu berkaitan dengan menurunkan stres itu juga. Mungkin pendapat dari yang lain bisa dilanjut dari Yuli atau Aura. Kalau dari aku sih dampak positifnya itu bisa kayak menguatkan otot panggul ya kan, dalam masturbasi itu kan mencapai orgasme. Untuk mencapai orgasme itu kita menggunakan otot panggul, jadi otot panggulnya itu lebih kuat gitu. Aura gimana? Kalau menurut aku sih bisa meningkatkan kualitas tidur. Karena saat melakukan masturbasi itu ada produksi hormon prolaktin yang meningkat. Hormon prolaktin memberi efek
rileks pada tubuh dan sehingga membantu untuk merilekskan saat tidur, memudahkan untuk tidur. Oke, terima kasih teman-teman jawabannya. Sekarang tadi kan kita nggak setuju tentang kalau masturbasi itu dianggap aktivitas seksual yang sehat karena kan ada dampak negatifnya juga. Sekarang kita bisa bahas dampak negatifnya. Dari aku dulu ya. Kalau menurutku dampak negatifnya itu menyebabkan iritasi, bahkan bisa kayak pembekakan pada alat kelaminnya, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Arich. Gimana tadi? Coba ini ulang lagi. Dampak negatif dari kegiatan masturbasi itu apa menurut Arich? Kalau menurutku mungkin dapat bisa bisa kayak apa ya, melukai alat kelaminnya gitu. Oke, mungkin bisa ditambahin lagi menurut Arich seperti gimana? Izin menambahkan, dampak negatifnya tuh bisa bikin kecanduan. Karena kecanduan itu memberikan dampak seperti interaksi sosial yang terganggu, serta sulit konsentrasi saat melakukan aktivitas, dan adanya ejakulasi dini. Ejakulasi dini itu tidak baik, termasuk hal yang tidak baik. Sudah. Oke, mungkin Yuli, bagaimana pendapatnya? Kalau dari pendapat aku sih, kan kalau kita kecanduan itu bisa kayak membuat kinerja otak kita lemah kan, karena adanya neurotransmitter yang memproduksi kayak hormon dopamin yang berlebihan gitu. Jadi PFC atau prefrontal cortex-nya itu yang mengatur manusia untuk menata sikap, konsentrasi dan pengendalian dirinya itu terganggu. Itu dampak negatif dari pendapat aku. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, tapi masih nomor 1, yang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan dorongan seksual dalam diri kita. Mungkin pertama bisa dijelaskan, Yuli, pendapatmu seperti apa? Kita itu bisa menyibukkan diri kita. Contohnya kita bisa menyibukkan diri kita dengan menikmati hobi kita atau mengerjakan tugas kuliah juga bisa gitu. Untuk mengendalikan itu dorongan seksualnya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dengan Arich. Kalau menurutku mungkin bisa menghindari atau kondisi yang memicu untuk melakukan hal tersebut. Mungkin itu menurutku. Oke, jadi kayak lebih menghindari hal-hal yang dapat memicu gitu ya. Kalau Aura gimana? Ya, Kalau menurut aku bisa dialihkan dengan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat seperti membersihkan kamar atau berolahraga seperti itu. Oke, yang terakhir kalau pendapatku itu mungkin bisa dengan mencoba hal baru, kayak misalnya kita sebelumnya belum pernah
jogging, belum pernah bersepeda, nge-gym, atau yang lainnya. Nah, itu bisa mulai kita coba dengan hal-hal yang mungkin lainnya yang bisa kita nikmati gitu. Jadi kita bisa mengalihkan fokus kita dengan kegiatan yang baru gitu. Oke, sekarang Iya, benar. ke pertanyaan kedua ya, yang apakah pacaran itu alkitabiah? Oke, aku bakal mencoba jawab dulu. Seperti yang udah Bu Murni bahas juga waktu kelas hari Jumat kemarin kan, Ya, dikatakan bahwa pacaran itu, kata pacaran, makna dari berpacaran itu tuh dalam Alkitab itu tidak ditemukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Namun seperti yang kita ketahui, Alkitab, kayak firman Tuhan dalam Alkitab itu memberikan batasan-batasan atau standar bagi kita pemuda-pemudi Kristen dalam menjalankan kehidupan kita. Aku bakal mulai yang pertama, yaitu bentuk batasan-batasan atau standar dari Tuhan untuk hidup pemuda-pemudi Kristen. Itu yang pertama adalah menjaga kekudusan hidup. Itu bisa dilihat dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Aku bakal bacain. Bentar. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Itu sih kalau menurut aku untuk nomor 2. Mungkin bisa dilanjut dengan Aura, bagaimana? Untuk menurut aku bisa menjauhi percabulan sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam 1 Korintus 6 ayat 18 dan 19. Sebentar. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 19. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke, mungkin ada tambahan dari Arits. Mic-nya belum dinyalain, belum di... Oke. Kalau mungkin dari menurutku dan juga bisa menambahi, kalau menurutku yaitu menjauhi percabulan sebab itu yang dikehendaki Allah. Itu terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Nah, yang dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 yang berbunyi karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Oke, mungkin terakhir bisa dilanjut dengan Dili. Kalau menurut aku kita harus menjauhi pergaulan yang buruk ya. Itu terdapat di 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, janganlah kamu sesat sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kan kalau kita bergaul dengan orang yang emang buruk ya kita bisa terikut gitu. Gitu pendapat aku. Oke, jadi kita udah selesai nih bahas untuk soal nomor 1 sama 2. Jadi intinya kalau dari jawaban kita, diskusi kita itu bahwa masturbasi itu sebenarnya nggak sehat karena ada dampak negatifnya juga. Terus yang untuk yang soal nomor 2 itu pacaran itu ternyata nggak ada dalam Alkitab dan juga udah diberikan kepada kita batasan-batasan atau standar bagi pemuda-pemudi Kristen dalam menjalankan hidup. Karena kita udah selesai bahas, jadi
kita cukupkan Zoom ini sampai sini ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Shalom. Shalom. Shalom.